dengan berkolaborasi dengan beberapa master trainer yang lain, tapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya kegiatan ini dieksekusi oleh masing-masing trainer. Demikian kami mohon permaklumannya. Kemudian untuk selanjutnya, nanti pelatihan ini akan dijadwalkan selama 3 hari. Kemudian mengenai undangan, sudah saya sertakan di Google Classroom. Silahkan Bapak Ibu cek kalau memerlukan undangannya ada di Google Classroom. Yang belum masuk ke Google Classroom bisa dicek di grup WhatsApp, sudah saya berikan linknya. Silahkan dicek. Kemudian selanjutnya saya akan memperkenalkan kembali sebenarnya apa sih akun belajar.id ini. Presentasi yang saya tampilkan ini silahkan Bapak Ibu lihat di di Google Classroom juga sudah saya upload di sana. Jadi akun belajar ID ini adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bisa digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Nah, mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah tahu nggak ada akun G Suite dengan domain yang lain? Mungkin Bapak Ibu bisa chat di kolom chat dituliskan. Karena sebenarnya akun G Suite ini selain domain belajar.id, dengan domain lain sebelumnya ada juga. Dan saya yakin banyak juga yang sudah menggunakannya. Coba di kolom chat ditulis ya Bapak Ibu, silakan. Ya. Jadi silakan di kolom chat dilihat, di Bapak Ibu ketik kalau Bapak Ibu tahu ada akun G Suite lain yang domainnya selain belajar.id. Domain itu rumahnya ya Bapak Ibu ya kalau kita umpamakan. Ya kalau tidak ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada akun yang namanya domain belakangnya .sch.id, atau kalau di kantor Kemenak itu ada judulnya kemenak.id. Nah itu juga termasuk dari bagian dari akun G Suite. Nah kemudian untuk apa akun belajar.id ini? Akun belajar.id ini mulai digencarkan untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi dan juga untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Sasaran dari akun pembelajaran ini meliputi peserta didik, kemudian pendidik dan juga tenaga kependidikan. Kemudian kenapa dibuat dalam bentuk akun Google? Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Google itu punya sebuah platform yang punya aplikasi pendukung yang bisa saling terkait Bapak Ibu. Kemudian aplikasi Google itu juga kebanyakan bisa diakses tanpa biaya. Selain itu, Google juga sudah mendukung keamanan tingkat tinggi dalam pengelolaan akun-akunnya. Nah, dengan hanya mempunyai satu akun, kita dapat menggunakan atau mengakses aplikasi-aplikasi yang ada di Google. Nah, kemudian aplikasi pembelajaran apa saja yang dapat Bapak Ibu akses dengan akun pembelajaran.id ini bisa dilihat di sini ada email. Kalau untuk pengelolaan email itu Gmail ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada penyimpanan dan pembagian dokumen secara
elektronik, apa namanya kalau di Google Drive, kemudian ada pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, kemudian penjadwalan, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring, kemudian termasuk juga dengan akun ini Bapak Ibu bisa mengakses rumah belajar Kemendikbud untuk mengakses materi-materi pembelajaran. Nah, untuk info lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa akses langsung di www.belajar.id. Terutama bagi yang belum memiliki akun ini ya Bapak Ibu. Sebenarnya akun ini sudah didistribusikan ke sekolah SD, SMP, SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta. Kalau misalkan ada rekan Bapak Ibu yang belum mengetahui tentang akun ini, silakan nanti ditanyakan ke operator sekolahnya. Karena operator sekolah yang mempunyai akses untuk mendownload akun ini dan nanti membagikannya kepada peserta didik dan pendidik. Nah, sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat ya, kalau memang kurang jelas atau gambarnya buram ya silahkan. Oke, baik, terima kasih Pak Geral. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Kemudian bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran ini? Nah, akun pembelajaran ini seperti yang saya sampaikan tadi bisa diakses di website belajar.id. Kemudian nanti operator sekolah tinggal masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di sana tinggal dilanjutkan mengaktifkan akun pembelajaran, kemudian menggunakan user.id dan password untuk login di laman mail google.com. Jadi setelah nanti mendapatkan akun tersebut harus diaktifasi ya Bapak Ibu ya. Seperti Bapak Ibu yang sudah hadir di pelatihan hari ini, saya yakin Bapak Ibu sudah mengaktifasi akun belajar.id atau akun Google Suite-nya. Karena sudah bisa masuk ke room meeting ini, di mana room meeting ini disetting hanya bisa peserta login dengan akun yang domainnya belajar.id. Selanjutnya, penggunaan akun pembelajaran ini sudah mulai diaktifkan ya Bapak Ibu ya sejak tahun kemarin. Kemudian kalau misalkan tidak diaktifkan, nanti per tanggal 30 Juni 2021 ini akun tersebut akan dinonaktifkan. Jadi sayang sekali ya Bapak Ibu kalau tidak diaktifkan. Mohon disampaikan kepada rekan-rekan di sekolah, kemudian yang Bapak Ibu kenal yang mempunyai akun ini agar segera diaktifkan. Karena banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari memiliki akun G Suite dengan domain belajar.id ini. Nah, kemudian akun ini juga memiliki fitur keamanan yang sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku, di mana kerahasiaannya terjamin, kemudian kemungkinan terjadinya kelalaian dan penggunaan data itu sangat kecil karena sudah memiliki fitur keamanan. Nah, kenapa kita menggunakan G Suite for Education? Bapak Ibu bisa bandingkan di sini ada beberapa faktor kenapa kita harus menggunakan akun G Suite for Education. Jadi akun ini sebenarnya mudah digunakan, kemudian aman ya, karena kalau kita mau update itu otomatis. Kemudian kalau kita bekerja juga secara online, kita nggak perlu lagi menyimpan. Bapak Ibu lihat yang saya tampilkan ini adalah aplikasi Google Slide. Kalau Bapak Ibu klik di file ini tidak ada tombol simpan ya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu bekerja di sini, apa yang Bapak Ibu kerjakan itu akan tersimpan secara otomatis. Kemudian ada fitur kolaboratif ya Bapak Ibu. Kolaborasi ini jadi kita bisa mengajak siswa untuk berkolaborasi di aplikasi-aplikasi tertentu yang ada di Google. Kemudian ada juga fitur penyimpanan tanpa batas, kemudian kita bisa juga merekam ya Bapak Ibu. Biasanya kalau aplikasi lain itu ada yang memberikan durasi berapa menit bisa direkam dan sebagainya. Nah, kalau di aplikasi Google
Suite for Education ini dia unlimited. Nah, berikutnya ini cara aktivasi akun belajar.id. Nanti bisa dibaca-baca kalau misalkan ada teman yang belum bisa mengaktifkan. Kalau Bapak Ibu yang ada di sini, saya rasa sudah mengaktifkan ini karena sudah bisa menggunakan akun G Suite-nya. Nah, kelebihannya mungkin bisa dilihat di gambar ini. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya ada yang sudah menggunakan aplikasi Google. Kira-kira akun G Suite ini akan terintegrasi dengan apa saja? Baik, sambil disimak ya Bapak Ibu ya. Ini yang tidak bisa masuk ke grup, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu yang nggak bisa masuk ke grup itu salah ini ya, salah apa namanya? Salah memasukkan loginnya bukan dengan email G Suite. Coba gunakan link ini coba, Bapak. Tolong dibagikan linknya ya. Coba pakai link yang ada di sini. Nanti biasanya dia akan meminta akses untuk masuk. Jadi kalau pakai link ini bisa digunakan untuk email apa saja. Coba saya minta tolong Bapak Ibu yang terkonek dengan grup WA, link yang baru ini bisa dibagikan. Terima kasih Pak Gerald. Saya lanjutkan ya. Nah, jadi kelebihan dari akun G Suite ini bisa terintegrasi dengan berbagai platform di Google. Kalau Bapak Ibu mengenali fitur-fitur ini, Bapak Ibu mengenali gambar di yang saya klik ini, jadi ada Google Drive, kemudian ada Google Docs, ada Meet. Meet ini dulu namanya Hangout ya. Dulu namanya Hangout, sekarang namanya Meet. Kemudian apalagi ya Bapak Ibu yang terintegrasi dengan Google ya, ada ini ya, ada Google Chat juga. Nah, ini fitur baru yang ada di akun G Suite. Kalau di akun Gmail pribadi, gmail.com itu belum ada. Kemudian ada fitur Meet juga. Kemudian yang paling penting itu adalah akses drive-nya ya Bapak Ibu. Akses drive-nya kalau di Google dengan akun G Suite ini dia unlimited. Yang paling penting lagi dia aman dan terintegrasi dengan semua platform Google for Education. Nah, ini ya bisa dilihat perbandingannya antara kapasitas penyimpanan atau drive di akun Gmail biasa, Gmail pribadi ya yang kita kenal. Kita kan pada umumnya punya akun Gmail dengan domain gmail.com. Nah, kalau di gmail.com kapasitasnya adalah 15 GB. Tapi kalau di domain belajar.id itu tanpa batas. Nanti kalau Bapak Ibu mau cek, bisa silahkan dicek di Google Drive-nya. Nah, selanjutnya di akun Drive pribadi itu tidak ada Drive bersama ya Bapak Ibu. Drive bersama ini biasanya kita gunakan dalam suatu organisasi atau instansi. Jadi apa namanya, kalau kita mau mengumpulkan data atau mengambil atau mengunduh informasi yang sama dari sebuah organisasi atau grup, nah ini bisa kita gunakan akun bersama. Nanti detailnya ada lebih lanjut pembahasan tentang bagaimana mengelola Google Drive. Nah, berikutnya, kalau di akun pribadi itu tidak dapat angkat tangan saat merekam rapat. Nah, kalau di Google akun G Suite ini bisa. Silahkan Bapak Ibu boleh dicoba ya, kalau mau sambil dicoba boleh. Kemudian
Yang lainnya lagi, kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan Google Classroom, mungkin Bapak Ibu akan memperhatikan di akun pribadi itu tidak ada link Google Meet untuk kelas. Tapi kalau di akun G Suite itu sudah tersedia link Google Meet pada tiap kelas. Jadi kita nggak perlu membuat atau meng-create ulang link meeting yang kita perlukan. Nah, ini keunggulan lainnya, kalau kita menggunakan Google Classroom dengan akun G Suite ini, kalau di akun Gmail pribadi itu kita maksimal bisa menambahkan 20 guru dan 250 siswa. Tapi di akun G Suite kita bisa menambahkan 1000 siswa. Jadi di akun G Suite itu kita bisa menambahkan 1000 siswa dan juga dia ada fitur untuk mengundang wali dan untuk mendapatkan laporan dari wali. Nah, kemudian yang lain lagi di Google Classroom, di fitur penugasan ya Bapak Ibu, nanti ini juga ada pembahasannya lebih lanjut, khusus kalau tidak salah di pertemuan ketiga, kalau Bapak Ibu lihat jadwalnya, nanti ada pembahasan khusus tentang Google Classroom. Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Classroom, nanti kita lihat di materi hari ketiga. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu sudah punya data di akun pribadi atau di akun gmail.com, kemudian mau dipindahkan ke akun dengan domain belajar.id. Nah, itu caranya sangat mudah sekali Bapak Ibu. Jadi kita download dulu dari drive kita download, kemudian kita simpan di perangkat kita, lalu nanti kita akan upload kembali di akun belajar.id. Bapak Ibu sambil mendengarkan mungkin bisa dicatat ya, kalau ada yang belum difahami nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya, dengan adanya aplikasi terintegrasi Google ini, masalah pembelajaran jarak jauh itu bisa diatasi ya Bapak Ibu. Kalau biasanya kan kalau kita offline itu kita tergantung dengan perangkat. Jadi kalau misalkan mau memberikan tugas, memberikan soal, kalau tidak bawa laptop atau komputer itu akan susah ya, karena data kita tersimpan offline. Tapi dengan penggunaan aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dengan akun Gmail, G Suite for Education ini, Bapak Ibu bisa mengatasi masalah tersebut karena semuanya online, drive-nya online, datanya online, aplikasinya juga online. Jadi selama Bapak Ibu punya perangkat HP atau misalkan laptop dan ada sinyal, itu Bapak Ibu masih bisa bekerja. Bahkan hanya dengan HP Android ini masih bisa diakses ya Bapak Ibu. Karena kalau HP kan masih bisa kita bawa kemana-mana biasanya. Nah, dengan fitur-fitur ini juga kita mengatasi masalah data yang rusak karena hilang atau karena kena virus. Biasanya kita kan punya data di komputer karena saking banyaknya dan susah mengelola, itu kadang-kadang rusak dan kena virus, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapak Ibu, bagaimana mengembalikannya. Tapi dengan fitur online ini dia sudah aman dari virus, jadi data kita akan lebih aman. Nah, ini yang paling saya sukai. Dengan adanya fitur online ini, drive online, kemudian unlimited, tidak ada batasannya itu, kita bisa mengatasi masalah memori ya Bapak Ibu. Biasanya kita kalau di laptop itu udah beli hard disk yang 500 GB masih kurang juga biasanya. Tapi kalau kita menggunakan fitur drive online, penyimpanan online ini, masalah tersebut bisa kita atasi. Selanjutnya, dengan perangkat aplikasi Google for Education ini, kita juga bisa menginspirasi pembelajaran di mana saja. Seperti yang saya katakan tadi, tidak perlu harus membawa perangkat kemana-mana ya Bapak Ibu. Yang penting akunnya ada sinyal, mau pakai perangkat apa saja itu bisa.
Jadi meskipun menggunakan perangkat orang lain, yang penting kita bisa login ke akun kita, itu bisa kita lakukan. Kemudian ada pengelolaan kelas juga, pengelolaan kelasnya juga online. Jadi selain fitur-fitur ini, sebenarnya ada beberapa sekolah juga yang mendapat bantuan Chromebook ya Bapak Ibu. Chromebook itu perangkat laptop atau komputer yang sudah terintegrasi dengan Google. Perangkat Chromebook ini keuntungannya adalah kalau menggunakan Google Classroom itu ada mode untuk mode untuk mengunci. Jadi pada saat siswa ulangan menggunakan Chromebook ini melalui Google Classroom itu kita bisa setting mereka tidak bisa berpindah ke tab lain. Jadi kalau misalkan mereka mau mencari tab lain pada saat ulangan itu nggak bisa karena dia terkunci di tab itu saja. Sama seperti kalau misalkan kita UNBK itu Bapak Ibu mungkin yang pernah pengalaman mengikuti UNBK, nah seperti itu kan nggak boleh pindah ke tab lain. Seperti itu pun juga kerjanya Chromebook. Jadi ada mode untuk pengunci tabnya. Nah ini yang saya katakan tadi kelebihan dari G Suite for Education, penyimpanan tanpa batas, kemudian bebas virus, dan keamanannya yang berlapis. Nah, di Classroom ini juga sangat memudahkan ya Bapak Ibu. Di Classroom itu ada fitur penilaian, kemudian halaman kelas, komentar, dan yang baru lagi di Classroom dengan akun G Suite ini ada cek keaslian tugas. Jadi Bapak Ibu bisa membandingkan tugas yang dibuat anak-anak, apakah mereka membuat tugas ini asli atau mereka copy paste dari tempat lain, nanti bisa digunakan. Kemudian ada fitur Meet ya, fitur Meet ini atau Google Meet. Dulu seperti ini logonya ya Bapak Ibu, kita dulu mengenalnya dengan Hangout, kalau sekarang namanya Meet. Sama seperti aplikasi yang kita gunakan untuk meeting hari ini, Bapak Ibu bisa bandingkan logonya, itu logonya sekarang, logonya Meet. Kemudian yang terakhir ada YouTube ya Bapak Ibu, ini juga sudah sangat banyak digunakan untuk webinar, untuk diklat, dan berbagai kegiatan lainnya. Dengan fitur ini kita bisa mengajar lebih interaktif, jadi nggak cuman kita via teks, jadi bisa juga menggunakan video. Kemudian kita juga bisa melakukan penilaian dengan beragam cara ya Bapak Ibu, karena kan mata pelajaran yang diajar juga berbeda-beda, jadi kita juga memerlukan cara-cara yang berbeda untuk menilai. Nah, yang terakhir, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Ini dikatakan oleh Josh Kuros, jadi inovator dan mindset book, jadi seorang penulis ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada beberapa tahapan nanti yang akan kita lakukan pada pelatihan ini. Yang pertama tadi kita sudah di pengenalan G Suite for Education, kemudian nanti kita akan mengelola data di Google, dan selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di classwork atau di tugas kelas yang ada di Google Classroom yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya kita lanjutkan dengan materi yang kedua ya Bapak Ibu, nanti tanya jawabnya setelah ini. Baik, untuk yang kedua, tadi sudah sempat saya singgung, ada materi tentang mengelola Google Drive. Mengelola Google Drive, Bapak Ibu mungkin bisa sambil buka juga di komputernya. Sambil buka juga Google Drive-nya.
Apakah Bapak Ibu bisa melihat tampilan Google Drive saya? Tolong dijawab di kolom chat ya. Apakah tampilan Google Drive saya kelihatan? Silahkan dijawab. Ya, baik. Ini adalah tampilan Google Drive. Saya mohon maaf untuk Bapak Ibu yang mungkin sudah terbiasa menggunakan Drive ini. Mungkin saya agak mengulang materinya ya Bapak Ibu ya. Saya yakin di antara Bapak Ibu pasti sudah ada yang lebih jago lagi dari saya. Tapi di sini kita mau sharing bagaimana pemanfaatan Google Drive supaya lebih bermanfaat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mungkin ini pertama kali tahu atau mungkin sudah pernah tahu sebelumnya tapi baru lihat-lihat lagi apa itu Drive, bisa diperhatikan ya Bapak Ibu. Jadi Drive ini kalau kita umpamakan itu seperti kalau di komputer apa ya? Seperti disk ya, penyimpanan atau tempat kita menyimpan berbagai macam data yang kita punya. Kalau misalkan di komputer kita tuh kan suka di partisi ada drive C atau drive D, drive E dan sebagainya. Nah, kalau di online ini namanya istilahnya cloud storage ya, penyimpanan awan kalau kata bahasa kerennya itu cloud storage. Kalau yang dimiliki oleh akun Google ini namanya Google Drive Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tahu yang lain ada Dropbox ya, ada dan lain-lain lagi, ada banyak sebenarnya. Tapi yang di Google Drive, yang di Google itu namanya Drive atau Google Drive. Bagaimana caranya membuka akun ini? Sebenarnya gampang sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita membuka sebuah akun Google kita yang sudah terintegrasi, Bapak Ibu lihat ini tanda titik 9 ini, kalau kita klik ada tulisannya Google Apps. Jadi ketika Bapak Ibu login dengan salah satu aplikasi yang terintegrasi dengan akun G Suite for Education ini, dengan akun Google, sebenarnya ini sudah terintegrasi ya Bapak Ibu. Di sini sudah kelihatan. Di sini ada akun Gmail, kemudian Drive, kemudian Classroom, ada Sheet, ada Google Docs, ada Google Slide, ada Google Calendar, ada Google Chat, kemudian ada lagi Google Kontak, Google Meet, kemudian ada Google Kurna. Ini tambahannya lagi di bawah. Ada News, YouTube, Google Group, kemudian ada Jamboard namanya, ada Google Form. Nah, nanti bisa sambil Bapak Ibu cek, ada Classroom juga. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang bisa diperiksa, yang bisa dilakukan. Kemudian kita tidak perlu untuk login pada setiap akun ya. Jadi satu akun Bapak Ibu buka, kalau mau berpindah ke akun yang lain, tinggal klik di titik 9 ini, kemudian dicari Bapak Ibu maunya buka aplikasi Google yang mana. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, karena tadi saya sudah login di awal dengan aplikasi Google, saya tinggal mengetikkan. Kalau nggak memencet ini, bisa juga kita ketikkan saja di URL-nya di sini, di apa namanya, di tab address-nya di sini, kita ketikkan saja drive-nya. Nanti kalau udah pernah kita buka, biasanya akan cepat membuka kembali. Nah, apa yang bisa kita lakukan di drive ini? Bapak Ibu lihat di sini ada tombol new. Kalau diklik tombol new ini ada pilihan folder. Nah, folder ini kalau diklik lagi, nah ini untuk membuat folder baru. Sebenarnya secara umum penggunaan Drive ini sama dengan ketika Bapak Ibu menggunakan komputer. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya fitur untuk upload. Bedanya kalau di sini uploadnya itu bisa per file, bisa juga per folder. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memindahkan data dari komputer pribadi ke Drive Bapak Ibu,
biar sekalian ya pindahkan saja dalam bentuk folder upload. Tapi kalau hanya misalkan satu file yang di-upload, Bapak Ibu bisa pilih mode file upload. Nah, kemudian di sini lagi ada lagi ya Bapak Ibu modenya yang lain, fiturnya yang lain yaitu Google Docs. Nah, Google Docs ini seperti yang kita tahu, Google Docs itu biasanya untuk mengolah kata ya gampangnya, mau ngetik, mau kirim surat, nah itu pakai Google Docs. Kemudian ada Google Sheet. Google Sheet itu kalau di Microsoft itu Excel ya Bapak Ibu, atau kalau di Open Office ada Open Office Calc kalau nggak salah namanya. Nah itu fungsinya hampir sama. Kemudian ada juga Google Slide. Nah kalau Google Slide biasanya ini untuk membuat presentasi. Nanti Bapak Ibu bisa sambil diklik presentasinya. Di sini juga udah ada pilihannya, mau pakai blank presentation atau pakai dari template. Nah, ini ya yang paling saya sukai dari Drive ini, ada Google Form. Sekarang di masa pandemi ini kalau kita mau ulangan online itu bagus sekali pakai Google Form biar kita nggak sibuk memeriksa ulangan peserta satu persatu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa membuatkan form dan nanti hasilnya akan lebih mudah kita kelola. Kemudian di sini ada My Drive. Nah, ini kebetulan apa namanya? File-file yang tampil ini adalah file-file yang baru saja saya buka. Jadi dia tersimpan di tampilan Quick Access. Jadi lebih cepat kalau menggunakan ini. Jadi apa yang baru saja kita buka, kalau mau kita cari, nah ini udah ada di sini. Kemudian ada fitur Share Drives. Kalau di share drive ini adalah drive bersama. Di fitur share drive ini kebetulan di sini baru ada satu drive yang terintegrasi ya Bapak Ibu. Ini kebetulan saya tergabung di grup Google Bali. Nah jadi di fitur share drive ini kita bisa berbagi drive dengan teman-teman kita dalam satu grup atau dalam satu sekolah. Jadi kadang-kadang kita sering ya di sekolah itu mau minta file ini itu harus ngambil di komputer lain, harus ngambil di komputer ini. Tapi dengan adanya fitur share drives ini, setiap orang yang berkepentingan itu bisa mengupload datanya di share drive ini. Nanti gimana, mungkin ada pertanyaan kalau misalkan kita khawatir orang lain merubah atau merusak file yang kita kirim. Nanti ada settingannya ya, ada aturannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau share ini dengan siapa aja, nanti ada pilihannya. Misalkan tadi saya pilih sebuah file, nah di sini ada file ini, kita lihat ya, file ini ya, apa namanya, yang bisa mengedit hanya nama-nama orang yang ada di sini. Nah, jadi ini kebetulan nama grup, kemudian ini nama editornya yang lain. Kalau orang lain nggak ada ya, nggak bisa. Saya karena tergabung di sini punya akses untuk merubah data ini. Demikian juga dengan file-file yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau ada file lain lagi, misalkan Bapak Ibu hanya akan berbagi dengan beberapa guru saja, itu bisa. Atau mungkin yang lain hanya diberikan akses untuk melihat saja, nah itu juga bisa. Coba Bapak Ibu lihat lagi di bawahnya, kalau ini tadi share drive itu bisa digunakan bersama-sama. Ada lagi namanya share with me. Kalau share with me itu adalah file-file yang di-share orang lain kepada kita. Jadi kalau misalkan ada orang lain yang mengirimkan data ke kita, itu otomatis tersimpan di share with me ini. Jadi apa saja pekerjaan, file, segala macam yang kita kerjakan, dan ketika orang itu mengerjakan, dia menandai atau mengirimkan ke kita, nanti akan tersimpan di sini. Nah, kemudian kalau recent, ini adalah file-file yang tadi dibuka atau yang baru saja kita lihat atau kita buka.
Ada juga fitur start. Nah, ini biasanya kita untuk menandai file yang kita butuhkan supaya kita lebih gampang untuk melihat atau membuka terlebih dahulu. Nah, ini ya yang paling bawah ini storage-nya. Coba Bapak Ibu yang pernah punya drive di gmail.com, kalau di sini ada tulisannya ya, ada kelihatan berapa space yang terpakai. Tapi dengan akun Google for Education ini, yang terlihat adalah yang digunakan saja, sisanya masih kosong ya Bapak Ibu. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sampaikan. Bisa di raise hand, nyalakan suaranya, atau bisa juga melalui fitur chat yang ada di kolom chat. Silahkan Bapak Ibu. Kalau misalkan dari penjelasan saya tadi ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan lagi ya. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenal Google Docs. Ya. Mengenal Google Docs. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau mau membuka Google Docs, Bapak Ibu tinggal klik aja ya, dicari Google Docs-nya. Nah, mungkin bisa dilihat ini adalah tampilan Google Docs. Bapak Ibu juga bisa sambil praktek di komputernya masing-masing ya, atau kalau mau pakai handphone ini harus diinstal ya Bapak Ibu. Harus diinstal, bisa cari di App Store atau di Play Store. Nah, ini adalah tampilan Google Docs. Nah, untuk memulai menggunakan Google Docs ini, Bapak Ibu lihat ya sesuai kegunaannya atau tujuannya apa. Kemudian di sini sudah ada beberapa template. Apakah kita mau membuat laporan dan semacamnya, itu sudah ada. Atau kita mau pakai yang kosong aja. Kalau mau yang kosong aja, Bapak Ibu bisa klik di blank document. Nah, ini adalah tampilan kosong dari Google Document. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan judul di sini ya, misalnya latihan Google Docs. Untuk mengetik di Google Docs ini sama saja ya Bapak Ibu dengan aplikasi pengolah kata lainnya. Nah, bedanya di aplikasi Google ini tidak ada fitur penyimpanan. Nah, tidak ada fitur penyimpanan. Yang ada adalah fitur untuk kalau misalkan Bapak Ibu salah tulis, kemudian pada waktu mengedit itu lupa menyimpan dan lain sebagainya, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah ini, version history-nya ya Bapak Ibu ya. Karena dari sini nanti kita akan tahu siapa yang merubah, siapa yang menghapus dan lain sebagainya. Pada dasarnya cara pengerjaan yang lain sama. Misalkan Bapak Ibu mau memasukkan gambar. Nah, ini asiknya ya kalau pakai online, Bapak Ibu mau memasukkan gambar, gambarnya tinggal pilih. Tidak perlu dari perangkat saja ya. Bisa dari perangkat, bisa mencari di internet,
bisa ngambil dari Drive, bisa ngambil dari Google Foto, bisa juga hanya menampilkan URL-nya. Nah, kita coba ya Bapak Ibu, misalkan kalau dari komputer kan udah biasa. Gimana kalau misalkan kita mau mengambil gambar dari website? Kita klik search the web, nah nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah, diketik ya, misalkan Bapak Ibu mau mencari gambar es jeruk misalnya. Ketik aja ya es jeruknya. Nah, nanti kelihatan berbagai macam gambar es jeruk. Bapak Ibu tinggal klik gambarnya yang dipilih, kemudian pilih insert atau masukkan gambar. Nah, kalau ada seperti ini, biasanya ini karena apa namanya jaringan atau lainnya, kita coba yang lain. Nanti bisa diulang Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur explore ya. Nanti tinggal dipilih yang mau diinput yang mana. Misalkan gambar ini. Kalau nggak bisa, yang lainnya lagi. Nah, kita tunggu ya. Kalau sudah, nah ini gambarnya sudah ada. Nanti tinggal Bapak Ibu atur sesuai keinginan, mau diperbesar atau diperkecil. Nah, oke. Itu masukkan gambarnya. Kemudian kalau Bapak Ibu mau memasukkan citasinya, nah cite as footnote ini biasanya sering digunakan kalau kita menulis ya Bapak Ibu. Biasanya kalau kita menulis buku, kita sering menyertakan site-nya atau apa namanya sumber dari artikel yang kita baca. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan Google Docs, itu tinggal diklik aja ini. Nanti bisa otomatis dimasukkan di halaman yang kita buat. Kemudian yang lain lagi dari fitur Google Docs ini, untuk apa namanya membuat gambar itu sama ya Bapak Ibu, kita juga bisa memasukkan gambar dari drawing, kemudian membuat spesial karakter atau equation, itu juga sudah ada fitur-fiturnya. Nanti untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa dicoba ya, harus dicoba ini, kalau nggak dicoba agak susah. Kemudian di format ini juga ada fitur-fitur untuk menambahkan teks, kemudian pengaturan paragraf, termasuk juga untuk membuat kolom dan numbering. Itu untuk Google Docs sekilas. Berikutnya saya akan tampilkan Google Slide. Untuk Google Slide, untuk Google Slide-nya sama ya Bapak Ibu, hampir sama dengan aplikasi untuk presentasi yang lain. Ya, tampilannya seperti ini. Ya, tampilannya seperti ini. Gampangnya, lebih mudahnya kalau di Google Slide ini, kita bisa menerapkan tema itu
Di sini ya, biasanya kalau kita menggunakan yang offline, kita download background, kita copy ya Bapak Ibu ya. Kalau di fitur ini, Bapak Ibu bisa langsung klik aja di fitur explore-nya, tanda bintang yang ada di pojok kanan bawah tadi. Ini sudah ada pilihan berbagai macam layout, tapi kalau Bapak Ibu masih kurang suka, Bapak Ibu bisa ketikkan ya, background misalkan background picture ya, bisa dipilih-pilih nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aja, kemudian pilih insert. Nah, itu otomatis ya, gambar yang Bapak Ibu klik akan menjadi background dari presentasi Bapak Ibu. Misalkan mau buat slide berikutnya, mau background yang beda lagi, bisa ya Bapak Ibu, caranya sama. Ya, diklik aja, nanti tinggal disesuaikan panjang dan lebarnya atau ukurannya disesuaikan dengan lebar dari lembar atau slide kita. Kemudian di Google Slide ini juga ada fitur make a copy ya Bapak Ibu. Jadi make a copy itu buat salinan. Kalau misalkan Bapak Ibu punya sebuah file yang didapat dari internet, kemudian mau Bapak Ibu edit atau mau diperbaiki, nah itu bisa menggunakan fitur ini, make a copy. Bisa semuanya, semua presentasinya, atau bisa juga salah satu slide-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang lain hampir sama ya dengan fitur aplikasi presentasi pada umumnya. Jadi bisa memasukkan teks, audio, video, dan juga tabel. Coba kita masukkan video ya Bapak Ibu. Jadi di slide berikutnya ini kita coba masukkan video. Misalkan lagu Indonesia Raya. Nah, ini lagi canggihnya kalau Bapak Ibu pakai Google Slide. Jadi nggak perlu buka YouTube dulu ya Bapak Ibu, ketik aja di sini di fitur explore-nya lagu Indonesia Raya. Ini kan ada YouTube, Bapak Ibu bisa letakkan di sini, tinggal diklik aja ya Bapak Ibu. Kalau mau dipindahkan ke sini, Bapak Ibu bisa pilih insert, kemudian pilih video. Nah, bisa search lewat sini atau bisa menggunakan link yang tadi. Misalkan cari di YouTube, ketik lagi lagu Indonesia Raya. Pak Ibu cari, search, sudah ketemu, tinggal klik, kemudian dipilih atau select. Nah, lagunya, videonya akan otomatis masuk ke slide ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal diatur mau ditampilkan seperti apa. Atau pilihan yang lain, selain memasukkan dari pilihan video tadi, kan ada pilihan juga, misalkan by URL. Kalau by URL berarti Bapak Ibu masukkan alamatnya, atau memasukkan video yang ada di Google Drive. Nah, ini salah satu video yang ada di Google Drive saya. Kalau mau dimasukkan tinggal diklik, kemudian nah, seperti itu. Jadi caranya lebih gampang ya Bapak Ibu, tanpa kita harus download. Kita tinggal sisipkan saja videonya di sini, dan itu akan mempermudah pekerjaan kita. Bayangkan kalau kita harus download dulu, kemudian upload lagi, nah itu tentunya memerlukan waktu lebih banyak. Nah, sekarang selanjutnya, apalagi yang bisa kita lakukan dengan aplikasi Google Slide ini? Bapak Ibu perhatikan di sini ada tulisan last edit
Ini yang tadi saya maksud ya Bapak Ibu, kalau misalkan ada yang menghapus atau merubah slide kita, nanti akan kelihatan. Nah, seperti ini. Tadi saya pertama kali membuka aplikasi ini jam 3:04. Kemudian saya tambahkan lagi pada jam, saya tambahkan lagi di jam 3:09. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan siswa kita berkolaborasi untuk mengerjakan ini, nanti akan kelihatan siapa saja yang mengerjakan dan siapa saja yang tidak mengerjakan. Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya pernah memberikan tugas kepada siswa saya untuk melengkapi sebuah slide. Nah, coba saya perlihatkan. Nah, ini adalah tugas yang saya berikan kepada siswa saya. Awalnya slide ini kosong ya Bapak Ibu. Ini awalnya slide kosong. Saya hanya memberikan judul dan subbab yang harus mereka cari. Kemudian mereka berkolaborasi. Jadi siswa dari dalam satu kelas ini ada banyak siswa, ada 30-an lebih siswa, itu mereka berkolaborasi untuk melengkapi slide yang sudah saya buat. Yang tadi hanya saya berikan judulnya saja, kemudian mereka melengkapi sampai jadi banyak halaman. Nah, bagaimana saya tahu siswa saya siapa saja yang mengerjakan tugas ini? Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini kelihatan nama-nama siswa yang sudah mengerjakan atau berkontribusi pada slide saya ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada nama saya, kemudian ada nama siswa saya Michael, ada Elsa, ada Lisha, ada banyak sekali. Ada yang bilang Elsa. Jadi dari Persian History ini saya bisa tahu siapa siswa yang berkontribusi dalam melengkapi slide ini dan siapa yang sama sekali nggak buka atau nggak ikut mengedit atau menambahkan data di slide yang saya buat ini. Mohon maaf ya Bapak Ibu, mungkin materinya agak saya percepat sedikit karena sebenarnya banyak sekali yang perlu disampaikan, tapi akan lebih baik lagi kalau Bapak Ibu bisa mencoba langsung ya, bisa mencoba langsung. Silahkan Bapak Ibu sekarang buka classroom-nya, di sana ada tugas hari pertama Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa dicoba yang kolaborasi dengan Google Slide. Nah, silakan Bapak Ibu lihat kolaborasi dengan Google Slide-nya. Oh maaf, Google Docs. Kita mau buka yang mana dulu nih? Yang Google Docs dulu ya. Oke, ini kolaborasi dengan Google Docs. Di sana saya punya sebuah tabel. Tabel pertama ada nomor, kemudian nama. Yang berikutnya ada, tolong tuliskan kesan-kesan Bapak Ibu menggunakan aplikasi Google ini. Nah, bisa cari kolom yang masih kosong ya Bapak Ibu ya. Itu kan sudah ada kolom yang tersedia. Cari kolom yang masih kosong. Nah, itu mulai nomor 10 mungkin bisa diisi. Saya lihat ada yang sudah bergabung. Silahkan bisa ditulis. Nanti kelihatan siapa saja yang sudah melihat atau mengetik. Jadi kolom pertama nomor sudah saya isi, kemudian kolom kedua nama, Bapak Ibu bisa isi dengan nama, dan yang ketiga ada tuliskan kesan-kesan Anda menggunakan Google, aplikasi Google. Ya, silahkan ditulis. Jadi dengan aplikasi inilah nanti Bapak Ibu bisa memberikan tugas kepada siswa apa yang harus mereka kerjakan. Nanti tinggal dikombinasi atau di
diperbaiki lagi, dimodifikasi maksud saya, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini beberapa sudah mulai mengubah, ya. Jadi seperti inilah nanti tampilannya ya Bapak Ibu. Mungkin sambil mengisi, kalau ada pertanyaan dari yang saya jelaskan tadi, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat boleh, atau bisa langsung nyalakan mic-nya juga boleh. Silahkan ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya tidak akan full mengambil waktu 4 jam, karena kan kemarin di durasinya ada 4 jam. Tapi kita coba yang singkat, jelas, dan Bapak Ibu paham. Nanti sisanya Bapak Ibu boleh berdiskusi di grup atau di Google Classroom, nanti akan saya jawab. Silakan Bapak Ibu. Silakan diisi dulu. Ya, biasanya kalau sinyalnya bagus itu kita bisa mengisi dengan lancar. Ini udah kelihatan ada Ibu Oktivia, ada Pak Muhammad Miftah, ada Pak Gerald yang sudah mengisi. Kemudian ada juga siapa lagi nih yang udah bergabung? Ada Ibu Karunia. Nah, ini sudah bisa menggunakan dengan baik. Kemudian bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu mau mencoba ikutan kolaborasi ini via HP? Bisa ya Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu tinggal install Google Docs di HP Bapak Ibu. Kebetulan saya juga punya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang warna hijau ini adalah tampilan Google Docs di Android. Nanti sesuaikan saja dengan handphone Bapak Ibu kalau apa yang bisa dipasang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang belum bergabung di Classroom, sebentar saya ini ya, yang belum bergabung di Classroom, sebentar saya kopikan di grup WA ya, sebenarnya tadi sudah saya kirim di grup WA untuk link Classroom-nya. Saya kirimkan kembali, sebentar. Silahkan Bapak yang belum bergabung di grup WA, diklik aja, itu sudah ada linknya. Kalau ada pertanyaan nih Bapak Ibu, silahkan sambil kita menunggu teman-teman bergabung, berkolaborasi di Google Docs-nya. Nah, untuk Google Slide-nya juga sama ya Bapak Ibu ya, sama, cara menggunakannya hampir mirip. Tapi kalau Google Slide kan lebih untuk presentasi, nanti disesuaikan aja. Tapi sama-sama bisa kita gunakan untuk berkolaborasi dengan siswa, baik untuk mengerjakan tugas ataupun membuat proyek. Nah, itu bisa. Ya, ini sudah banyak Bapak Ibu yang bergabung, dan kesan-kesannya pun terhadap Google ini bagus ya. Sangat membantu sekali. Nanti Bapak Ibu bisa share dengan teman-temannya di sekolah ya. Ajak mereka sama-sama pakai akun belajar.id. Nah, supaya kita bisa belajar sama-sama. Asik sekali ya Bapak Ibu kalau bisa berbagi dengan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita perlu data dari teman, nggak perlu lagi kita bawa flash disk segala macam ya. Tinggal share data aja menggunakan Drive. Baik Bapak Ibu, untuk tryout kolaborasi ini karena saya letakkan di penugasan ya Bapak Ibu, di sana kan kelihatan di penugasan itu ada apa namanya, sudah saya tugaskan kepada siswa-siswa yang ada di kelas, ada 21 orang yang ditugaskan, tetapi ada baru 1 yang menyerahkan.
Mungkin saya perlu memperkenalkan sedikit bagi Bapak Ibu yang baru pertama menggunakan Classroom. Jangan lupa kalau Bapak Ibu sudah mengisi ini, sudah ikut berkolaborasi di tryout kolaborasi Google Docs, Bapak Ibu bisa kembali ke Google Classroom-nya dan pilih tulisan assign it atau serahkan tugas ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu menandai bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas. Ya, jadi di pertemuan pertama ini tugasnya cuma ini ya Bapak Ibu ya, hanya berkolaborasi di Google Docs, dan nah ini udah ada Bapak Ibu yang menyerahkan. Oke, silahkan. Jadi jangan lupa pilih assign it, bahwa Bapak Ibu sudah menyerahkan tugas yang saya berikan. Baik, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu. Yang pasti tugasnya ini saja, nanti ini bisa dilanjutkan setelah pertemuan ini, setelah acara meetingnya selesai bisa dilanjutkan, dan Bapak Ibu bisa bergabung di Google Classroom atau di grup yang sudah saya berikan linknya kemarin. Kalau misalkan ada teman yang ketinggalan untuk bergabung, silahkan ya Bapak Ibu, nanti ada recordnya dari pertemuan kita hari ini. Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Saya akhiri sampai di sini pertemuan hari ini. Selamat sore, terima kasih sudah hadir di pelatihan hari ini. Oh ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya ya Pak Ibu ya. Nanti daftar hadirnya saya share di grup dan juga ada di Google Classroom. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore Bu, terima kasih. Ya, sama-sama.